dunia menggoda dengan kilau hampa. Kita tersesat lupa dengan janji surga. Buka hati untuk sadar kembali. Haleluya, selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk menjadi landasan seluruh kegiatan kita hari ini, saya akan membacakan Matius 6 ayat 33. Namun sebelum saya membacakannya, izinkan saya berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan cinta kasih Tuhan, mana pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, kehidupan yang baru di dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi saudara kami yang hari ini juga dimanapun mereka berada, entahkah mereka dalam keadaan sakit, entahkah mereka dalam kebingungan atau bingung dan bimbang menghadapi hari ini. Kami berdoa biarlah kuasa dan pertolongan Tuhan menjadi kehidupan mereka. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi pikiran mulut bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, Matius 6 ayat 33, berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, saudari dimanapun berada, bagaimana jika semuanya tidak ditambahkan kepadamu? Inilah judul yang kita renungkan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini memberitahukan bahwa syarat untuk mendapatkan tambahan dari kebutuhan sehari-hari, yang utama kita lakukan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika semuanya tidak ditambahkan kepadamu? Masihkah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Hari ini saya mau berbagi kepada kita sekalian. Bagaimanapun sulitnya keadaan kita hadapi hari ini maupun hari esok, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Ia tidak pernah berdusta. Bandingkan Bilangan 23 ayat 19 berkata demikian. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Inilah firman Tuhan yang bisa kita jadikan rujukan untuk membangun keyakinan kita kepada Allah. Tuhan Yesus telah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Para pendengar dimanapun Anda berada hari ini, ayat ini adalah janji Tuhan, ucapan Tuhan Yesus sendiri. Namun untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, kita perlu mentaati syarat yang diberikannya. Apa itu syaratnya? Syarat untuk mendapatkan janji Tuhan, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jika syarat ini dapat kita penuhi, pasti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Syarat untuk mendapatkan janji ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Jika syarat ini dapat kita penuhi, pasti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jika hari ini segala usahamu belum mengalami perubahan yang signifikan, atau belum ditambahkan kepadamu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, untuk menantikan janji Tuhan yang mengatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu, perlu kita ketahui bahwa kita harus merujuk waktunya Tuhan untuk menambahkannya, bukan waktunya kita, sebab segala sesuatunya Tuhan yang atur waktu dalam kehidupan kita. Jika semuanya syarat telah terpenuhi, Tuhan bilang akan. Kata akan mengandung pengertian ada jeda waktu untuk memenuhi janji.
Ketika semua syarat terpenuhi, kita perlu menunggu waktunya Tuhan, jatuh temponya Tuhan. Kata akan itu tidak terukur waktunya kita, melainkan waktunya Tuhan. Entahkah itu dipenuhi setelah kita memenuhi syarat pas hari itu, entahkah itu akhir minggu, entahkah itu akhir bulan, entahkah itu akhir tahun, atau nanti di kehidupan kekal semuanya baru Tuhan tambahkan. Tuhanlah yang menentukannya. Yang jelas setelah kita memenuhi persyaratan itu, Tuhan berjanji akan tambahkan. Tugas kita adalah penuhi syarat yang diberikan, yakni hidup dalam kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya yang dimaksud Tuhan Yesus ini? Menurut Kamus Alkitab Elektronik Sabda, kerajaan adalah pemerintahan atau kedaulatan. Kristus adalah rajanya, raja di atas segala-galanya. Jadi kerajaan dimaksud di sini adalah pemerintahan Kristus. Dia adalah rajanya dan kita adalah umatnya. Jika kita ingin ditambahkan dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa, kita harus mengakui Dia dengan mentaati segala perintahnya. Takut akan Dia. Menurut tafsiran elektronik FULL, full, untuk masuk dalam kerajaan Allah, orang harus mengambil keputusan yang pantang mundur lalu melaksanakannya dengan perbuatan yang benar menurut versi kebenaran Kristus, bahkan bukan kebenaran duniawi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, prioritas yang pertama kita lakukan untuk mengubah keadaan dari yang tidak ditambahkan menjadi ditambahkannya kepadamu. Pertama, membangun prioritas dari dalam diri. Prioritas penting dibangun dari dalam diri, yaitu mindset, pola pikir, motivasi. Untuk membangun pola pikir yang benar dalam melakukan segala sesuatunya dengan benar, saya ingin membacakan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Konteks ayat ini memang berbicara tentang pelayanan. Bagaimana melayani dengan baik yang dilakukan dengan motivasi yang takut Tuhan. Siapakah tokoh Alkitab yang takut Tuhan? Yusuf. Yusuf adalah seorang yang takut Tuhan. Ia bekerja dengan sebagai budak Potifar dengan rasa takut akan Tuhan yang luar biasa. Mungkin ada yang berkata Yusuf seperti itu karena ia dipilih oleh Tuhan menjadi penyelamat bangsanya. Tetapi di sini perlu kita ketahui kenapa Yusuf dipilih Tuhan, karena ia memiliki hati yang takut Tuhan. Hidup takut Tuhan adalah penting kita lakukan untuk mendapatkan bonus atau tambahan dari Tuhan. Jika kita melakukan segala sesuatu dengan rasa takut akan Tuhan yang berkuasa melakukan apa saja, niscaya kita tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab di dalam takut akan Tuhan kita pasti jujur. Di dalam takut akan Tuhan kita pasti melakukan segala sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab. Di dalam takut akan Tuhan kita pasti tidak berani melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Jika pola pikir kita, motivasi kita sudah terbangun dengan baik di dalam takut akan Tuhan, dampaknya adalah perkenaan Tuhan pasti menjadi bagianmu dan memungkinkan Dia memberkatimu lewat kehidupan orang lain yang melihat hidup kita jujur, melihat hidup kita tanggung jawab, melihat hidup kita bekerja keras, taat kepada Tuhan. Bukankah karakter orang-orang ini langka di zaman sekarang? Bagi Tuhan tidak ada susahnya memberkati kita, bahkan menambahkan semuanya bagimu melebihi apa yang kita pikirkan. Efesus 3 ayat 20.
Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jika semuanya ingin ditambahkan kepadamu, hiduplah dengan penuh rasa hormat di dalam pemerintahan Allah. Yang kita jalani yaitu hidup hormat dan takut akan Tuhan dalam pemerintahannya dan dalam kebenarannya. Prioritas yang kedua untuk mengubah keadaan dari yang tidak ditambahkan menjadi ditambahkan kepadamu. Bangun pikiran kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, membangun pikiran di dalam kebenaran firman Tuhan itu pasti sangat sulit dilakukan di tengah dunia yang serba materialisme saat ini. Karena orang-orang duniawi berlomba-lomba juga mengejar hidup berkelimpahan. Bahkan ada yang mencari dengan menghalalkan segala cara, dan hal ini pasti akan membuat kita kesulitan untuk menjadi di tengah-tengah orang yang tidak jujur. Namun demikian firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 32. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu. Perhatikan, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat ini memberikan kita harapan bahwa Tuhan tahu kita memerlukan semua itu, tetapi Tuhan ingin kita lakukan. Terlebih adalah hidup dalam pemerintahan Allah, hidup dalam kebenaran Allah. Sebab ini kekal adanya. Lain daripada itu fana. Matius 6 ayat 33 tadi. Sekali lagi saya bacakan untuk kita sekali. Carilah dahulu atau dengan kata lain usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu di dalam pemerintahannya, kerajaannya, lakukan kehendaknya, kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Dengan syarat perdalam penyembahan dan pujianmu kepada Tuhan, takluk dalam kuasa Tuhan. Perdalam doamu, lebih sungguh, lebih takut Tuhan dengan kejujuran hati. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bersamaan dengan itu tingkatkan intelijensimu, kemampuanmu, keahlianmu dalam segala usahamu. Kerjakan dengan sungguh dan dengan segala upaya. Jika engkau bekerja di wira swasta, kerjakan itu dengan penuh integritas. Jika engkau menjadi karyawan, jadilah karyawan yang bertanggung jawab, yang jujur. Jika engkau menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mengayomi. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Hari ini saudara-saudaraku, tugas kita adalah bekerja. Tuhan yang akan memberikan hasilnya. Jika di masa lalu kita melakukan segala sesuatu dengan hasil biasa-biasa saja, pas-pasan, tidak ada tambahan yang signifikan. Mulai hari ini masuklah dengan pantang mundur, hidup dalam pemerintahan Allah dengan hormat dan dalam takut akan Tuhan. Saya percaya janji firman Tuhan untuk menambahkan kepadamu akan menjadi bagian jika kita benar-benar hidup menjalani dalam ketaatan pada firman Tuhan. Jika kita benar-benar hidup di dalam kuasa Tuhan, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kepatuhan, hidup di dalam hormat kepada Allah. Dan saya yakin percaya, semua orang percaya kepada Tuhan, diberkatinya dengan limpahnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur segala berkat Tuhan hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ya dan amin ini yang sempurna ini diuraikan oleh hamba-Mu yang terbatas.
akan menjadi pedoman bagi kami, akan menjadi kekuatan bagi kami. Ketidaksempurnaan yang dari hamba-Mu ini, kiranya Roh Kudus Tuhan menyempurnakan dalam kehidupan pendengaran kami, di dalam pemikiran kami masing-masing. Bapa, inilah doa dan permohonan hamba pagi hari ini. Tuhan jaga pelihara semua umat-Mu di mana berada. Entahkah mereka bekerja di kantor, berwira swasta, entahkah mereka menjadi karyawan atau menjadi pemimpin di perusahaan atau di kantor, juga Tuhan memberkati mereka. Berilah roh takut akan Tuhan, mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, dan mengerjakan segala sesuatu dengan penuh dedikasi yang tinggi, pengabdian, kejujuran, dan integritas yang tinggi kepada pemimpin kami. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika kita merasa semua tak bertambah, mungkin ini saat untuk periksa kembali arah. Apakah benar sudah utamakan cinta kita? Hubungan dengan Yesus sudah sepenuh jiwa. Kadang dunia menggoda dengan kilau hampa, kita tersesat lupa dengan janji surga. Buka hati untuk sadar kembali. Yesus di paling depan, jangan pernah lari. Refleksi diri kembali pada yang esa. Kita tersesat lupa dengan janji surga. Buka hati untuk sadar kembali. Yesus di paling depan, jangan pernah lari. Refleksi diri kembali pada yang esa. Yesus selalu menunggu di sana dengan cinta agung tanpa batas. Mari kita prioritaskan yang benar. Jangan biarkan dunia membuat kita lalai. Semua hal materi hanya sementara. Yesus menawarkan kasih tak ternoda. Mari kita pilih untuk selalu setia. Dalam doa kita temukan jalan terang. Yesus memberkati kita sepanjang. Percayakan padanya segala rencana. Cintanya akan melindungi selamanya. Refleksi diri kembali pada yang esa. Kita tersesat lupa dengan janji surga. Buka hati untuk sadar kembali. Yesus di paling depan, jangan pernah lari. Refleksi diri kembali pada yang esa. Yesus selalu menunggu di sana dengan cinta agung tanpa batas. Mari kita prioritaskan yang benar. Dalam doakan dunia membuat kita lalai. Semua hal materi hanya sementara. Yesus menawarkan kasih tak ternoda. Mari kita pilih untuk selalu setia. Dalam doa kita temukan jalan terang. Yesus memberkati kita sepanjang. Percayakan padanya segala rencana. Cintanya akan melindungi selamanya. Refleksi diri kembali pada yang esa. Yesus selalu menunggu di sana dengan cinta agung tanpa batas. Mari kita prioritaskan